Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan AA. Beraksi. Ya, ibu-ibu apa kabar, Bu? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ya, Bu ya. Amin. Keluarganya di rumah juga sehat. Amin. Anak Bawi juga mudah-mudahan sehat terus ya. Iya, rezekinya juga lancar. Amin. Utang-utang cepat lunas. Iya. Ibu di sini punya ipar gak, Bu? Wah, rata-rata ya. Kalau udah menikah rata-rata kita punya ipar, baik adik ataupun kakak. Karena selain berusaha membiasakan diri dengan pasangan, pernikahan juga menuntut seseorang itu beradaptasi dengan keluarganya, termasuk ipar tadi ya. Tiba-tiba kita bisa jadi kakak atau adik dari seseorang yang belum terlalu lama kita kenal. Tentu tidaklah mudah. Namun meski butuh proses, setiap hubungan baik itu pasti harus dibangun. Nah, keberadaan saudara ipar pun kadang-kadang menjadi warna tersendiri dalam rumah tangga. Senang rasanya kalau bisa cocok, tapi nggak jarang juga ada konflik pelik yang dapat muncul. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan sama-sama ikuti tausiah Mama pagi hari ini. Tema kita adalah Aku Dimusuhi Ipar. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku dimusuhi ipar. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, tentu dia punya keluarga baru. Iya apa iya? Iya. Keluarga siapakah dia? Keluarga suami, keluarga istri. Nah, selain dalam keluarga tadi, ada yang disebut dengan mertua laki-laki, mertua perempuan. Ada ipar laki-laki, ada ipar perempuan. Boleh jadi kakaknya, boleh jadi adiknya. Semuanya merupakan keluarga besar daripada pasangan kita yang tentu saja kita harus berbuat baik kepada mereka semua. Namun ternyata harapan punya harapan. Kita punya keinginan berbuat baik dengan seluruh anggota keluarga suami. Pengennya semua orang pasti sebagai manusia normal pengen harmonis dengan mertua laki perempuan. Dengan ipar laki perempuan. Dengan ipar yang kakak maupun yang adiknya. Pengen akrab. Pengen baik. Tapi apa hendak dikata? Manusia kan gak sama. Kalau kebenaran ipar itu pada baik, kitanya juga baik, nyambung. Tapi Masya Allah. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik sama mereka, disalahin mulu. Sudah merasa banyak ngalah, ternyata kata mereka kita yang keras kepala. Sudah kita beradaptasi, ternyata kata mereka kita jauh panggang dari api yang sesuai dengan keinginan mereka. Maaf, semua permasalahan ini akan menyebabkan kita dengan ipar-ipar kita itu jauh. Bahkan maaf tidak sedikit ada ipar yang menjadi musuh buat kita. Sambil contoh. Misalnya kita punya masalah dengan ipar. Ada ketidakcocokan. Misalnya sebagai perempuan pengen curhat ke suaminya. Ngadu ke suaminya bahwa saudaranya, adiknya begini. Apalagi kalau saudaranya ini yang sangat disayangi oleh pasangan kita. Bisa-bisa maaf dalam tanda kutip kita yang disalahin. Dia belain adiknya, dia belain kakaknya. Padahal kita merasa udah benar, merasa udah beradaptasi, merasa sudah mengalah. Masya Allah, ini pasti akan berat terasa. Bahkan maaf dalam tanda kutip tidak sedikit. Gara-gara ribut dengan ipar rumah tangga bisa bubar. Iya apa iya? Iya. Ini berat. Bagaimana mengatasinya? Di antaranya kita sekarang gak usah terlalu banyak bicara dengan ipar. Ngobrol. Dekat. Jangan masalah yang sangat pribadi diceritakan dengan ipar. Jangan. Karena kalau mereka tahu masalah pribadi yang sangat pribadi, kita wajib punya privasi. Itu akan menghancurkan kita. Kalau lagi santai, kalau lagi enjoy, tidak masalah.
Namanya manusia kadang-kadang lagi tidak suka, lagi dia sebel sama kita, bisa mereka jadikan senjata menghancurkan kita. Makanya jangan sampai masalah yang mendetil, yang sangat privasi buat diri kita, kita sampaikan kepada ipar kita. Kemudian, apalagi? Kalau kita ngobrol dengan mereka, ada sesuatu yang tidak nyaman, alihkan aja sama kita. Ngegos deh ke masalah yang lain. Kemudian misalnya dia nanya tentang pribadi kita yang sangat dalam yang kita tidak suka. Ya pura-pura mau minum kek. Pura-pura mau ke kamar mandi kek. Biar tidak berlanjut. Walau bagaimanapun juga dia manusia biasa. Kita manusia biasa akan jadi perbenturan. Apalagi kenali siapa ipar kita sebetulnya. Tanya dengan suami. Apa sih hobinya? Kalau seandainya hobi ipar dengan hobi kita sama, ini mudah. Mudah beradaptasi, kita bersahabat, kita jadi keluarga, kita jadi sangat dekat, Masya Allah. Tapi maaf dalam tanda kutip, kalau seandainya hobi kita jauh berbeda, kebiasaan jauh berbeda, itu harus punya mental yang membaca. Maaf, kenapa bisa terjadi? Satu, boleh jadi posisi kita lebih tinggi dari mereka. Maaf, misalnya keluarga kita dari orang berada, keluarga mereka dari orang yang biasa-biasa. Atau pendidikan kita barangkali S2 atau S1, dia cuma SMA. Atau maaf, barangkali kita kerja di tempat yang layak, dia tidak. Atau barangkali kita bekerja punya penghasilan lebih banyak, dia tidak. Masalah-masalah seperti ini bisa membuat mereka tidak suka dengan kita. Ini yang harus kita memakluminya. Kita yang lebih punya otak harus lebih cerdas menghadapinya bagaimana. Kita banyak mengalah. Biarin saja. Makanya saya selalu mengatakan yang paling baik orang habis menikah pisah rumah. Kalau serumah ini masalah akan rumit. Setiap hari bergesek dengan mereka. Kalau seandainya ipar kita punya kebiasaan baik, misalnya dia hobi masak. Walaupun dalam tanda kutip kurang enak masakan dia, kita bilang, ih kakak masakannya enak gitu. Biar dia girang dikit dah. Tuh seperti itu, bohong dikit biarin dah. Nah, terus apa lagi? Jangan ikut campur urusan rumah tangga ipar. Dia mau nungging, mau celentang, mau ngapain terserah. Jangan kita ikut campur, kita pun terpisah, jangan dicampuri dengan mereka. Makanya saran saya habis nikah langsung pisah rumah, itu yang paling aman. Walaupun kontrak hanya sekamar. Itu lebih menyenangkan buat kita. Masya Allah. Banyak sekali permasalahan yang timbul gara-gara kita dengan ipar bisa ribut. Sekandung bisa berantem. Bisa dar-der-dor. Tahu dar-der-dor? Wih, belum lagi satu ngadu sama emaknya. Satu ngadu lagi sama kakak yang lain. Ini seluruh keluarga jadi kacau. Jadi ada dua kubu nantinya. Ini yang menjadikan repot. Makanya apapun yang terjadi, biarlah kita yang mengalah. Allah Maha tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan katakan tetap saya benar. Wah itu ngotot, bisa ribut. Jangan. Kita sadar. Semua manusia hidup pasti mendapatkan musibah. Musibah itu diantaranya dengan ipar kita konflik. Dengan mertua kita konflik. Saya yakin ini dunia. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah konflik dengan mertua, dengan ipar. Saya yakin nih wajah-wajah semua. Walaupun pada ngantuk. Apakah Anda pernah konflik dengan ipar? Siapa yang gak pernah konflik dengan ipar? Ngacung. Bohong. Kadang-kadang sebel sama mertua. Ada aja. Ini justru yang normal. Atasi bahwa resiko. Karena saya menikah, saya wajib beradaptasi dengan mereka. Satu, jangan berharap mereka yang beradaptasi dengan kita, tapi kita berusaha menyesuaikan diri dengan keluarga mereka. Oke? Iya, baik itu dia atau siapa untuk tema kita di pagi hari ini tentang aku dimusuhi ipar. Sekarang saya akan absen majelis taklim yang sudah hadir di studio yang cantik-cantik banget. Bobo. Tapi banyak yang bobo, iya. Ngomongin ipar pada bobo aja ya.
Oke, yang pertama adalah Majelis Taklim Al Hidayah Lawang Rejo Pemalang. Waalaikumsalam. Piye kabarnya Pemalang? Alhamdulillah. Numpak apa tadi? Bis. Berapa lama dari Pemalang? Oh, 7 jam, ada yang 8 jam. Yang 8 jam mungkin ketinggalan sejam. Ya. Yang 7 jam udah nyampe, yang 8 jam naik angkot ya. Makasih udah hadir di sini dari Pemalang, Jawa Tengah. Ini bajunya baru ya Bu ya? Alhamdulillah. Ya. Ada bunga-bunganya nongol, ya. Kerudungannya juga baru. Baru semua ya? Alhamdulillah ya. Ada rodanya 3 disusun ya. Tapi tengahnya berlian, iya. Dari Pemalang bawa apa Ibu? Ketoprak. Kamil Pemalang. Ogel-ogel? Hah? Makanannya namanya ogel-ogel? Oh iya. Khas Pemalang itu ya? Jadi kalau makan kita ogel-ogel. Namanya ogel-ogel, ya. Nanti saya coba ya Bu ya, ogel-ogel. Terima kasih. Sama apa? Tamin. Kamir. Iya, Amir itu, ya. Ya, ini Kamir, ya. Oh, kayak peyek gitu ya. Ya, baik. Terima kasih sudah membawa ogel-ogel dan Kamir. Jadi makanan setiap daerah itu khas-khas ya, baik rasa maupun namanya. Oke, sekarang yang berikutnya adalah Majelis Taklim Nurul Falah, Karangasem Barat, Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang Bu, Bogor? Karangasem Barat itu sebelah mana sih Bu? Citerap. Oh Citerap, pasti kesini tuh mah. Belum terlalu Bogor ya Bu ya? Berbatasan sama Sentul ya. Jadi lewat Sentul, belok kanan ya Bu ya? Belok kiri? Mentok ya. Kalau belok kiri mentok katanya ya. Saja Ibu dah. Bawa apa dari Sentul? Nyeng-nyeng. Hah? Nyenyek. Nyeng-nyeng mah apa? Nyenyek. Nyenyek itu apaan Bu? Oh, opak ya. Memang setiap daerah walaupun makanannya sama tapi sebutannya beda ya. Ini opak tapi disebutnya nyenyek. Iya. Oke, makasih udah bawa nyenyek. Iya. Iya. Di kerudungannya baru Bu? Baru. Motifnya emang motif baru ini Bu, ya. Kembangnya gede-gede banget. Iya, udah lunas belum Bu? Kaget saya ya. Oke, baik, masih ada beberapa majelis taklim lagi, nanti akan saya lanjutkan perkenalannya, tapi sekarang kita break sebentar dan kembali lagi di sini di Mamah dan AA. Jadi orang jangan hanya menyalahkan orang, tapi lihat diri kita apa yang sudah saya lakukan.